Dalam pertemuan kemarin dengan para pengasuh, Peres bersaksi. Kita tahu bahwa dia ikut kelas 100 jam dan cukup mahal. 100 jam itu bayar 30 juta. Bayangkan ini. Dan saya sudah saksi hari Senin yang lalu bagaimana cara Tuhan memenuhi kurang 4 hari pendaftaran tutup. Tiba-tiba ada orang yang seorang pengusaha minta saya mendoakan supaya Tuhan menolong 4 miliar uang perusahaan itu ada di tangan orang lain, rekan usaha juga. Bukan nipu, orang yang tidak lari, cuma memang masalah. Jadi cuma minta didoakan saja. Sudah 2 jam kemudian orang itu telepon balik. Dia bilang, kok dia luar biasa. Ternyata Tuhan bisa tolong orang itu. Dan dia mulai bisa bayar. Nah setelah itu dia menceritakan, saya ingin berkati. Kok dia lagi perlu apa sekarang? Saya cerita tentang Peres. Kami itu harus bayar uang 30 juta tapi saya enggak. Untuk apa? Saya cerita begini. Baik, saya akan bayar. Berita berikan di mana kantornya. Saya tanya Peres, mana kantornya? Nomor teleponnya berapa? Orang itu mau telepon. Orang itu langsung bayar sendiri. Nah saudara, ternyata di antara peserta yang 100 jam itu, Peres dianggap peserta yang paling pandai, paling jenius. Lalu ditawari, sekolah ini punya sekolah cukup baik di Surabaya. Dan Peres dapat tawaran, gajimu berapa di Nabire? Ayo pindah ke sini, saya beri fasilitas. Sampai orang itu meyakinkan, toh sama-sama manusia. Di Nabire yang kamu ini manusia, di Surabaya juga manusia. Bahkan orang itu memberikan tawaran yang hebat-hebat lagi. Kalau kamu di Surabaya kan begini, semuanya itu. Saudara, percayalah di mana jalur kita. Sampai terakhir mau pulang, sudah selesai pelajaran itu, diajak makan berapa kali. Bayangkan, nggak semua peserta diajak makan oleh Pak Adi Gunawan itu, tapi dia diajak hanya untuk meyakinkan mau diajak pindah. Sampai manajernya juga. Tapi dengan tegas Peres menyatakan, makin saya dipengaruhi, makin kokoh pendirian saya untuk tetap di Nabire. Adik, saya tidak tahu kenapa kamu juga berkata seperti itu hari ini, bahwa enggak akan mikir pindah ke tempat lain. Dengarkan ini, kalau kita tahu apa yang Tuhan sudah tuliskan atas hidup kita sejak kita belum lahir, dan kita ada di tulisan itu, hidup itu luar biasa. Amin. Jadi bukan masalah tempat, bukan masalah jumlah uang berapa, bukan masalah fasilitas lagi sekali. Masalahnya adalah kita ada di jalur Tuhan atau tidak. Kita bersyukur untuk itu. Saya pernah dengar Eli Tebay diminta juga untuk tetap di Denpasar. Tapi dia tahu di mana Tuhan tempatkan dia. Hari Jumat malam, saudara, kami masih di Sydney. Ada seorang pengusaha yang cukup sukses, dia satu-satunya pengusaha Indonesia yang ada di Australia, seluruh Australia, yang dapat kepercayaan pemerintah Australia. Belum pernah ada pengusaha Indonesia seperti itu. Masih muda, umur baru 40-an, tapi kesuksesannya luar biasa. Nah, dia punya gereja. Nah, waktu itu dia telepon saya. Dia bilang, Koden, kenapa di Papua pindah ke sini saja? Dia cerita semua oleh dikerjakan. Saya tahu memang, saya kenal dia dari Surabaya. Saya bilang pada dia, saya tahu di mana jalur saya. Saudara, kalau kita bisa tetap pada jalur Tuhan, hebat sekali. Ayat terakhir, tadi yang dibicara soal orbit. Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-20. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Nah, 1, 2, 3. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Hari itu Israel dapat musuh yang sangat kuat namanya Sisera. Bertahun-tahun dia menjajah. Tapi kira waktu Deborah tampil pemimpin perempuan ini, mereka menang. Nah, salah satu penyebab kemenangan Deborah, walaupun dia seorang perempuan, dia tuliskan dalam ayat ini waktu dia menyanyi.
bintang-bintang itu punya orbit. Betul? Semua planet di bumi Tuhan berikan orbit. Tahu orbit? Garis edarnya. Maka bintang-bintang itu atau orbit-orbit itu tidak boleh keluar dari jalurnya. Kalau sampai dia keluar dari jalurnya, akan tabrakan dan akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Dan kalau dia hancur, nggak cuma dia sendiri hancur, akan mempengaruhi yang lain juga. Maka itu kita harus tahu di mana jalur yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kita. Kita bersyukur ada masjid di antara kita, sehingga kalau banyak hal kita mobil kita mengalami masalah dia siap. Nah, masjid tahu jalurnya. Bisa bayangkan kalau masjid berubah profesi jadi penjual kain. Ngerti maksudnya? Nggak cuma lucu aja. Saudara, kita harus tahu apa yang Tuhan tetapkan atas kita dalam hidup ini. Katakan apa? Di mana jalur yang Tuhan tetapkan. Maka kalau itu, wah, sudah kita temukan, jalan saja. Jadi kereta api itu walaupun dia berat berapa ton, tapi kalau dia jalur, jalan di jalurnya, jalannya akan normal, nggak akan ada masalah. Tapi kalau dia pindah jalur, dia akan celaka sekali. Jadi hari ini biarlah kita mau mempercayai Tuhan. Kita akan naikkan pujian dari semula. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat kita. Belum lama di Jawa, saya lupa di kota mana itu, salah satu kota di Jawa Barat, ada simposium tentang lagu ini. Nah, saya dapat berita, saya baca lewat email, akhirnya dipanggil istri pengarang lagunya. Karena si pengarang sudah meninggal waktu di umur 29 tahun. Pengarangnya pun tidak pernah tahu kalau lagunya jadi berkat begitu luar biasa. Saudara, waktu dia meninggal, anaknya berumur 4 tahun. Dan anaknya itu bisu tuli. Secara logika kontras sekali dengan pujian itu. Tapi istrinya bisa menceritakan, dia bisa menikmati hidup itu. Walaupun secara logika begitu sulit. Maka itu mari kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan tetapkan. Dan kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Berjuanglah dengan serius. Maka kita akan mencapai hasil yang luar biasa. Jangan tanggung-tanggung, kerjakan apa-apa dengan sepenuh hati. Maka Tuhan akan bekerja luar biasa.